Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar contoh cara menyelesaikan tugas pertemuan kelima. Tugas ini terdapat pada halaman kedua, tepatnya di gambar 2.12. Perlu Bapak beritahu bahwa ini hanya contoh cara menyelesaikan tugas pertemuan kelima. Saya yakin ketika melihat contoh ini, siswa sekalian akan mampu menyelesaikan tugas pertemuan kelima yang Bapak sudah berikan di Google Classroom. Sekaligus Bapak akan ingatkan bahwa materi ini terdapat di kelas 8 semester 1. Adapun tugasnya itu bentuknya seperti ini. Ada 2 pertanyaan di tugas itu. Pertanyaan pertama, apakah ada garis melalui titik A yang tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y? Jika ada, tunjukkan, dan jika tidak ada, coba jelaskan. Pertanyaan yang kedua, apakah ada garis melalui titik B yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y? Jika ada, tunjukkan, dan jika tidak ada, coba jelaskan. Maksudnya adalah dari pertanyaan ini kita lihat gambar ini nanti ya. Ini gambar A, ini B, ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Jadi misalnya titik A, apakah ada yang tegak lurus? Misalnya juga titik B, apakah garis melalui titik B yang tidak sejajar? Seperti itu. Sebelum kita menjawab soal ini, siswa sekalian harus memahami, setidaknya mengetahui bentuk garis sejajar itu seperti apa. Karena di sini membahas tentang bentuk garis sejajar, maka mungkin Bapak perlu memperlihatkan seperti apa sih yang dimaksud garis sejajar, bentuknya seperti apa, dan untuk lebih jelasnya maka Bapak akan memberikan contoh bentuk-bentuk garis ya. Perhatikan baik-baik. Oh, Bapak salah. Jadi bentuk-bentuk garis ya, saya Bapaknya dulu. Iya, ini bentuk-bentuk garis ya. Ini bentuk-bentuk garis ya, bentuk-bentuk garis. Pertama adalah garis sejajar. Kalau garis sejajar itu bentuknya ya seperti ini dia. Inilah garis sejajar. Jadi garis sejajar itu jarak ini dan ini sama, jarak ujungnya pun juga sama. Jadi jarak sini sama, itu sama-sama dia. Itu yang maksudnya garis sejajar. Berikutnya kita boleh menuliskan garis sejajar yang lain, misalnya di arah ke bawah. Misalnya seperti ini ya. Ini jaraknya ini ke bawah semua. Ya, boleh gini, boleh seperti ini ya. Jaraknya sama-sama. Berikutnya kita bisa seperti ini, sejajar seperti ini ya. Ini dan ini sama, dan terakhir bisa seperti ini. Siswa sekalian boleh menuliskan bentuk garis sejajar arahnya mau dari sini ke sini, mau ke sini ke sini boleh, tapi yang jelas jarak ujung dan ujung ini juga sama. Nah, itu yang dimaksud dengan bentuk garis sejajar. Berikutnya kita akan mengenal garis tegak lurus ya. Garis tegak lurus itu bentuknya hanya seperti ini dia. Ya, gitu dia. Lurus, ini tegaknya ya. Ini maksudnya garis tegak lurus. Nah, garis ini kalau mau dilanjutkan dia bisa seperti ini ya. Bisa seperti ini ya. Jadi tadi itu hanya sampai di sini, tapi Bapak bisa lanjutkan. Jadi garis tegak lurus itu maksudnya dia adalah besar sudut di sini sama. Dia besarnya sama, atau dia melanjutkan ini dan ini sama besar, ini dan ini juga sama besar, ini dan ini sama besar, ini sama besar. Jadi garis sejajar itu bentuknya dia besar, sudutnya itu sama 90 derajat, 90, 90, 90 dan 92. Jadi bentuk garis sejajar hanya bentuk garis tegak lurus, bentuk garis tegak lurus hanya seperti ini aja ya, bentuk garis tegak lurus. Berikutnya garis berpotongan. Sebenarnya garis berpotongan itu ada 2 garis yang kemudian dia berpotongan ya, seperti ini dia. Jadi dia perpotongannya di sini ya. Ini perpotongan garis itu ada di sini ya, seperti itu dia.
Terus apa ini kan juga berpotongan Pak, misalnya iya, cuma perbedaannya gini, ini berpotongan tapi besarnya sama semua. Kalau ini berpotongan, garis yang berpotongan itu maksudnya di sini adalah dia tidak sama besarnya, ini dan ini nggak sama besar sudutnya, ini dan ini nggak sama, ini dan ini nggak sama. Jadi dia hanya ketemu di bagian sini aja pertemuannya. Berikutnya garis berpotongan bisa dibentuk seperti ini, yang jelas ada pertemuannya. Nah, gitu dia. Mau dibikin bentuk lain juga boleh, yang jelas ada garis tempat pertemuannya. Berikutnya bagaimana dengan garis berimpit? Nah, garis berimpit itu seperti ini. Ada sebuah garis gini, misalnya inilah garis A. Kemudian di garis A ini ada juga garis lagi A, misalnya gitu, yang merah itu juga garis B misalnya, berarti A dan B itu berada pada garis yang sama. Itulah yang dimaksud ya dengan bentuk garis berimpit. Selanjutnya anak-anak, mudah-mudahan dengan melihat bentuk-bentuk garis sejajar, garis tegak lurus, garis berpotongan, garis berimpit, siswa sekalian bisa memahaminya. Selanjutnya mari kita kembali ke soal. Jadi anak-anak semua, siswa sekalian sudah bisa membedakan bentuk garis tegak lurus yang kayak apa dan yang sejajar juga seperti apa, plus ada berimpit dan berpotongan, itu sudah bisa dipahami. Sekarang soal ini kita akan kerjakan ya. Mari kita kerjakan soal itu seperti ini. Perhatikan baik-baik, kita akan mengerjakan soal tersebut ya. Jadi soal itu saya ulangi lagi. Soal yang ini perhatikan 4, ini di titik 4, titik 4, titik 4, ini titik 4, titik 4, titik 4. Ini soal ini sama, Bapak pindahkan ke sini untuk kita akan mengerjakannya. Perhatikan baik-baik. Titiknya A, B, C, D. Apa sama ini? A, B, C, D apa sama atau seperti apa? Coba kita lihat. A, B, C, D ya, sama. Soalnya sama. A, B, C, D. Nah, jadi pertanyaan pertama untuk menjawab soal, apakah ada garis melalui titik A yang tegak lurus? Nah, perhatikan baik-baik, garis tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Jadi ini ada dua ya. Apakah ada garis melalui titik A yang tegak lurus ya dengan sumbu X dan sumbu Y? Jika ada, tunjukkan, dan jika tidak ada, coba jelaskan ya. Mari kita jawab. Cara menjawabnya itu adalah kita menghubungkan titik dulu ya. Kita akan membuat garis ya. Jadi kita akan buat kemungkinan garis yang melalui titik A itu garis apa saja kira-kira. Jadi kita mari kita hubungkan dulu dua titik itu dengan garis. Pertama itu yang kemungkinan bisa garis A itu adalah dari A ke B. Ya, seperti itu dia. Dari A ke B ya, dari A ke B ya. Jadi garis yang melalui titik A itu bisa dari A ke B. Nah, bisa seperti itu dia. Nah, ini titiknya kan ini adalah 4,4. Nah, kita kasih nama garis itu adalah garis K. Nah, kita kasih nama garisnya jadi garis K itu melalui titik A ke B. Selanjutnya kira-kira garis yang bisa melalui titik A itu garis apa? Nah, jadi kita bikin lagi. Kita bikin garis. Kira-kira yang dari titik A ini adalah garis A ke D. Nah, jadi ini bisa akan membentuk sebuah garis namanya garis A ke D. Kemungkinan bisa seperti itu. Ya, yang dari A itu bisa yaitu A ke D. Ya, seperti itu. Berikutnya kira-kira garis apa lagi yang bisa menjadi A ke D? Kalau kita bentuk garis seperti ini di sini, ini A, apakah melalui titik A? Oh, itu salah. Jadi yang bisa melalui titik A itu adalah, nah kita pasangkan dulu kira-kira A itu kemana lagi ya. Jadi A itu yang bisa kemungkinan hanya bisa ke C. A itu bisa ke C. Nah, seperti itu dia. Sekarang dari ketiga garis ini kita akan tuliskan namanya. Kalau ini disebut garis K, kalau ini kita tuliskan garis, ini kita tuliskan garis L, kita kasih nama dia ya. Dan berikutnya yang ini kita kasih nama garis N. Nah, kalau Bapak tulis seperti ini, garis K itu melalui ya, garis K itu garis K itu melalui titik A ke
B. Nah, berikutnya kalau Bapak tulis lagi, nah ini Bapak lihat, terus garis apa lagi? Garis L. Garis L itu melalui titik A ke C. Berikutnya garis apa lagi? Garis M. Nah, garis M itu yang ini ya. Garis M itu melalui titik A ke D. Jadi ternyata ada 3 garis yang melalui titik A. Sekarang adalah kita akan memikirkan jawabannya, melihat ini ketiga garis ini Bapak besarkan, ketiga garis ini. Jadi ini garis K, L, dan M yang terbentuk. Pertanyaannya adalah apakah ada garis melalui titik A yang tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y? Kita lihat ini garis yang melalui titik A. Pertama yang tegak lurus. Nah, pertama katanya kita jawab tegak. Pertama kan tegak lurus. Ini pertanyaannya adalah apakah ada garis titik A yang melalui. Nah, jadi ini saya blok dulu. Ini pertanyaannya tadi. Nah, pertanyaan seperti ini. Apakah ada garis melalui titik A yang tegak lurus dengan sumbu Y? Nah, jawabannya, nah mari kita lihat jawabannya. Apakah ada garis A yang tegak lurus dengan sumbu Y? Ini sumbu Y ya, yang tegak lurus. Nah, tahu kan bentuknya tegak lurus seperti apa? Oh, ada yang bentuknya itu tegak lurus ya. Tegak lurus itu kan Bapak sudah perkenalkan bagaimana bentuk garis tegak lurus. Jadi coba kita lihat, ada ini A ke sini, ini kan ke sumbu X. Kalau garis K ini tidak tegak lurus dengan sumbu X. Kalau garis L ini juga tidak tegak lurus. Berarti yang tegak lurus itu hanya ada. Jawabannya adalah ada. Jawabannya itu apakah ada garis melalui titik A yang tegak lurus dengan sumbu X? Jawabannya ada, yaitu garis apa? Ini garis yang kita buat, yaitu garis M melalui titik apa? Titik A ke D. Nah, itulah jawabannya. Nah, itu jawabannya ya. Terus pertanyaan berikutnya, dan sejajar sumbu Y. Jadi kalau kita mau buat bisa begini. Pertanyaan berikutnya adalah, nah, ini pertanyaan berikutnya. Apakah ada garis A yang tegak lurus? Ini, dan ini ada 2, tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Oh, berarti ini tegak lurus. Ini sejajar. Apakah ada garis melalui titik A yang sejajar dengan sumbu Y? Nah, gitu dia. Jadi pertanyaannya ada 2. Pertanyaan pertama yang ini, pertanyaan kedua yang ini. Apakah ada garis melalui titik A yang sejajar dengan sumbu Y? Perhatikan baik, sumbu titik A yang sejajar dengan sumbu Y. Yang sejajar dengan sumbu Y ini bukan sejajar, ini tegak lurus. Oh, ada. Jawabannya ini jawabannya adalah ada. Nah, yaitu mari kita lihat, yaitu mana yang sejajar. Ini titik ini yang sejajar sumbu Y, sejajar ya, sejajar. Oh, ada, yaitu garis, sama, yaitu garis M melalui titik sama titik AD. Jadi jawabannya itu sama melalui titik AD. Jadi perlu dipahami bahwa ternyata inilah jawabannya. Saya ulangi lagi, apakah ada garis melalui titik A yang tegak lurus dengan sumbu X? Ini dia. Nah, jawabannya ada, yaitu garis M melalui titik AD. Nama garisnya M melalui titik AD. Apakah ada garis melalui titik A yang sejajar dengan sumbu Y? Jawabnya juga ada, yaitu garis kebetulan M yang kemudian ini sejajar kan. Kalau dia tegak lurus tapi dia sejajar terhadap Y, itu melalui titik AD. Siswa sekalian, saya mau beritahu bahwa ini waktu garis yang kita bentuk, nama garisnya ini Bapak tuliskan. Siswa sekalian bisa menulisnya, misalnya inilah Z, ini bisa W, ini bisa E, ini bisa K, persilahkan saja, nggak masalah. Tapi yang jelas bahwa
garis yang melalui titik A itu ya dia bisa terbentuk. Nah, ini kita bisa bentuk. Jadi hanya ada 3 garis yang bisa melalui titik A. Berikutnya, jawaban berikutnya adalah, mari perhatikan baik-baik siswa sekalian. Ya, Bapak kasih kecil dulu. Jawaban berikutnya adalah soal berikutnya. Soal berikutnya yang ini. Nah, mari diperhatikan baik-baik. Bapak kasih panjang ukurannya dulu. Nah, Bapak kasih height-nya ini 30 aja ya. Ya, perhatikan baik-baik. Oke. Oh, enggak bisa. Bapak kasih ya seperti itu aja dia. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Apakah ada garis melalui titik B yang tidak sejajar dengan sumbu X? Jadi ini ada 2 pertanyaan ya. Tidak garis B ini titik B yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y. Oh, mohon maaf. Kita kembali ke sini dulu. Nah, ini jawabannya. Jika ada tunjukkan, dan jika tidak ada coba jelaskan. Jika ada tunjukkan, ya kita sudah tunjukkan ya nama garisnya. Jika tidak ada coba jelaskan. Ini kan kebetulan tidak ada. Ini kan yang tidak ada. Jika tidak ada coba jelaskan. Yang tidak ada kan ternyata nggak ada. Ya, ini kan ada, jadi nggak usah dijelaskan yang ininya, cukup yang ininya. Karena ada kita tunjukkan. Seandainya tidak ada maka kita akan jelaskan. Tapi ini nggak usah dijelaskan karena memang ada gitu. Berikutnya, nah untuk soal yang ini, apakah ada garis melalui titik B yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y? Jika ada tunjukkan, dan jika tidak ada coba jelaskan. Jadi ini sama. Apakah ada garis melalui titik B yang tidak sejajar dengan sumbu X? Ya. Jadi kita akan bikin garis dulu. Kita akan membuat sebuah garis seperti biasa. Ini titik B. Jadi kita dari titik B. Dari titik B ini kemungkinan garis yang melalui titik B kira-kira apa saja? Ternyata kita garis yang melalui titik B itu, oh iya, B ke A, ya itu bisa. Berikutnya garis yang bisa terbentuk B itu bisa B ke D ya. Kalau B ke A itu namanya K, kalau B ke D kita kasih nama garisnya, misalnya ini adalah garis N. Ini siswa sekalian, ini bisa ditulis bentuk lain, misalnya Z, atur saja nggak masalah. Saya kasih nama ini adalah garis N. Berikutnya yang garis bisa melalui B ini adalah garis B ke C. Nah, ini namanya garis B ke C. Nah, garisnya Bapak kasih nama ini adalah garis, ini adalah garis, misalnya Bapak kasih nama garis Z. Jadi ini adalah garis Z. Ya, ini adalah garis Z. Nah, perlu siswa sekalian, ini namanya garis Z, kalau ini namanya titik ya. Ini titik B. Nah, yang melalui garis ini melalui titik B ke C. Ini kalau dibaca ini garis N melalui titik B ke D. Nah, seperti itu dia. Kalau Bapak tulis, nah gini dia, garis B, garis K ini melalui titik B ke A. Nah, ini dia. Ini lagi garis apa lagi? Garis N itu melalui B ke D. Nah, berikutnya lagi garis, ya ini garis apa lagi nih kira-kira yang akan bisa terbentuk? Ini misalnya garis apa lagi yang garis Z. Nah, ini garis Z ini melalui B ke C. Nah, seperti itu dia. Jadi garis ini yang melalui itu ada 3 garis. Nah, ini yaitu garis K, garis Z, dan garis N. Nah, dia dari titik B ke D, ada juga dari titik B ke C, dan ada juga dari titik B ke A. Ada 3 kemungkinan garis. Sekarang kita akan menjawab pertanyaannya.
Apakah ada garis melalui titik B yang tidak sejajar dengan sumbu X? Nah, jadi ini pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertamanya gini, apakah ada garis melalui titik B yang tidak sejajar dengan sumbu X? Nah, sekarang mari kita jawab. Ya, perhatikan baik-baik, apakah ada? Nah, mari kita lihat. Baiklah, saya ini tadi sudah selesai ya. Kalau sudah selesai Bapak hapus nih. Nah, kita lihat ke sini ya. Apakah ada garis melalui titik B? Ini pertanyaannya, apakah ada garis melalui titik B yang tidak sejajar dengan sumbu X? Jadi kita lihat B, inilah garis B, yang bisa garis B itu ke sini, ada ke sini, ada ke sini, yang tidak sejajar dengan sumbu X. Perhatikan ini X dan B. Kalau ini sejajar, kalau ini ada. Nah, jawabannya adalah ada. Jawabannya itu adalah ada, yaitu apa? Kalau garis K kan ini sejajar dengan sumbu X. Tapi kalau garis N itu kan dengan sumbu X nggak sejajar. Garis ini kan dengan sumbu X nggak sejajar. Berarti jawabannya adalah ada, yaitu garis N melalui titik apa? B ke D. Nah, terus apalagi? Ada lagi, yaitu garis apa lagi? Yaitu garis Z melalui titik ya, melalui titik B ke C. Nah, jadi di sini ada siswa sekalian, ini ada dua garis ya. Yaitu kalau ditanya apakah ada garis melalui titik B yang tidak sejajar, nah berdasarkan gambar ini ada dua, yaitu garis N dan garis Z. Pertanyaan kedua ini kata dan, berarti ada dua, tidak sejajar dengan sumbu Y. Pertanyaannya adalah apakah ada garis B ya, ini apakah ada garis B? Nah, garis B langsung ini yang tidak. Apakah ada garis B tidak sejajar? Oh, ini ya, ini dia. Apakah ada garis B yang tidak sejajar dengan sumbu X? Sekarang kita lihat, apakah ada ini garis B, garis yang melalui titik B ini, garis yang melalui titik B yang tidak sejajar dengan sumbu Y. Coba kita lihat, kalau ini bukan sejajar. Apakah ada garis melalui titik B yang tidak sejajar? Kalau ini enggak. Kalau ini lain. Kalau ini sejajar. Apakah ada garis melalui titik B yang tidak sejajar? Tidak ada. Jawabnya adalah apakah ada garis melalui titik B yang tidak sejajar dengan sumbu Y? Apakah ada garis melalui titik B yang tidak sejajar dengan sumbu X? Oh, jawabannya ada. Jawabnya ada, yaitu garis yang tidak sejajar sumbu X. Kalau ini kan sejajar, berarti yang tidak sejajar itu adalah ini dia, B ke A, dan jawabannya adalah ada, yaitu ini garis K ya, ini ya, K melalui titik B ke A. Ada lagi garis apa lagi nih? Ada lagi garisnya, yaitu garis N, nama garisnya, melalui titik B ke D. Nah, seperti itu dia. Jadi ada dua garis ya, kalau Bapak simpulkan ada dua garis ya, seperti itu dia. Jadi siswa sekalian, kalau pertanyaannya tunjukkan, ya kita tunjukkan dari gambar ini. Nah, ini kita tuliskan gambarnya.
Jadi kalau apakah ada garis melalui titik B yang tidak sejajar, ini kan titik B dengan sumbu X, kita lihat. Nah, jadi yang sejajar itu adalah ini, tapi pertanyaan yang tidak sejajar ya ada. Mana dia ini? B ke A. Ini tidak sejajar. Nah, kalau tidak sejajar ini namanya adalah tegak lurus. Nah, terus apalagi titik itu ada lagi ini yang kecil ini namanya enggak sejajar. Nah, enggak sejajar dia. B ke C itu enggak sejajar. Nah, seperti itu dia. Jadi garisnya ini. Jadi satu pertanyaan ini. Terus berikutnya adalah jika ada tunjukkan, ya kita sudah tunjukkan ya, sudah tunjukkan di gambarnya. Jika tidak ada coba jelaskan. Karena ini ada ya, jadi kita enggak jelaskan lagi ini. Siswa sekalian, demikian penjelasan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika kurang dipahami silahkan nanti ditanyakan lewat kolom komentar. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.